Saya rasa saya ini kadang juga merasa deg-degan kalau ketemu mantan, Dok. Ini kan kayak berulang, Dok, ini, Dok. Nah, apakah itu salah satu juga faktor resiko, Dok, ketemu mantan itu terus jadi deg-degan gitu, Dok. Terus serangan jantung gitu kan enggak ya, Dok ya? Itu nyerah kalau saya. Itu bukan ke saya, bukan konsultasinya ya. Konsultasinya ke dokter cinta mungkin. Oke. Tadi pemasangan ring, kemudian pemberian trombolisis itu tidak mungkin dilakukan bila tidak di rumah sakit kan, Dok ya? Iya, apalagi kalau di dukun itu nggak mungkin. Oh, nggak mungkin itu jelas. Jadi nggak punya obatnya. Kan lokasi dukun. Oh, iya, betul sekali. Lokasi IGD aja ya. Betul, ya. Itu rambutnya sup. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MMC semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan kami di acara Podcast MMC bersama saya, Apoteker Pandu, yang akan menjadi host dalam acara Tanya Dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dokter. Ya, tentunya kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan dokter cantik. Ya, tentunya karena ada apoteker ganteng, jadi harus ada dokter cantik ya, teman-teman. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan langsung berbincang dengan ahlinya, yakni Dr. Anindita, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, selamat pagi, dokter. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Mas Pandu, Sehat. apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat seperti dokter. Lagi sibuk apa ini, dok? Sibuk praktek aja, seperti Sibuk biasa, praktek. melayani pasien kan? Kami nggak, dok, pasiennya hari ini? Lumayan, habis ya. Lebaran soalnya Mas Pandu. Jadi banyak yang kemudian periksa kontrol ya, dok, ya? Betul sekali. Baik, hari ini, dok, kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Tentunya topik yang berkaitan dengan spesialisasi dari Dr. Anindita. Ya, ini berkaitan kenali serangan jantung. Nah, topik ini tidak hanya menarik menurut saya, tetapi juga penting untuk diketahui oleh khalayak umum. Tidak hanya untuk penderita penyakit jantung, tapi juga bagi orang sehat ya, dok ya. Karena jantung itu adalah unsur kehidupan ya. Kalau jantung berhenti berdenyut, maka kehidupan juga tentunya akan berhenti ya, dok. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan, dok, beberapa pertanyaan. Kita akan berbincang-bincang santai saja ya, dok ya. Pertanyaan-pertanyaan ini saya kumpulkan juga beberapa dari banyak pasien yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, dok ya, yang sering ditanyakan oleh pasien di MMC. Nah, kita langsung mulai saja ya, dok ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, apakah yang dimaksud dengan serangan jantung, dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya ya serangan jantung itu kan istilah awam. Sebetulnya ada beberapa kondisi yang biasanya orang-orang awam itu bilang serangan jantung, tapi yang paling sering itu adalah orang-orang yang sudah punya penyakit jantung koroner ya, jadi sudah ada penyumbatan di pembuluh darah koroner. Seperti yang kita tahu, jantung itu juga perlu darah ya, darah itu kan kasih makanan. Nah, yang kasih makanan ke jantung itu adalah pembuluh darah koroner. Di saat pembuluh darah koronernya itu salah satu, nah jadi pembuluh darah koroner itu ada 3. Jadi kalau salah satu itu ada sumbatan yang hampir total atau total sehingga menyebabkan kekurangan oksigen yang mendadak, otomatis kan jantung akan terganggu fungsinya secara mendadak. Itu yang disebut serangan jantung yang paling sering gitu. Terus yang kedua bisa juga kondisi sebenarnya orang itu nggak ada apa-apa sebelumnya, belum punya riwayat, terus tiba-tiba dia ada suatu gangguan irama yang menyebabkan sampai jantung itu tidak bisa memompahkan darah lagi. Nah, itu juga kalau orang awam mungkin bilangnya serangan jantung. Terus yang ketiga bisa juga gagal jantung akut alias ada penyebab lain nih, misalnya pasien itu emosi ya, atau misalnya ada tekanan darah yang meningkat secara mendadak, atau bahkan mungkin dipicu oleh penyakit lain. Kadang misalnya ada nyeri yang hebat itu bisa menimbulkan pasien itu gagal jantungnya kumat. Itu juga bisa disebut serangan jantung. Tapi yang paling sering dan yang paling kita umum bahas itu memang yang karena penyempitan gitu. Jadi yang penyempitan pembuluh darah koroner secara mendadak. Jadi mungkin nanti di sini kita bisa fokus bahas yang itu ya, Mas Pandu ya. Baik, dok. Jadi kalau dirangkum, memang serangan jantung ini merupakan suatu gejala ya, dok ya. Betul. Karena sebetulnya kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Anindita, ada 3 jenis ya, dok, yang menyebabkan serangan jantung. Baik itu penyempitan secara langsung di bagian arteri koroner, kemudian yang kedua gangguan irama jantung,
Dan yang ketiga adalah gagal jantung itu sendiri. Betul. Ya dok ya. Oke, jadi gagal jantung ini sendiri, serangan jantung ini sendiri kita akan fokuskan terlebih dahulu untuk yang mengenai penyempitan ya dok ya, yang sering terjadi pada penderita penyakit jantung. Baik, yang kedua dok, pertanyaan saya adalah gejala dari serangan jantung itu apa saja dok? Iya, paling sering dan paling khas itu adalah nyeri. Nyeri itu ya? Artinya sakit. Biasanya itu sakitnya kalau yang khas itu di sebelah kiri, karena jantung kan di sebelah kiri sebelah kiri kita ya. Tapi nyerinya biasanya tuh tidak bisa ditunjuk Mas Pandu. Jadi kalau orang disuruh nanya itu nggak bisa nunjuk dengan satu jari, tapi lebih ke arah sensasi seperti tertekan atau tertimpa benda berat. Kadang-kadang bisa menjalar ke rahang atau ke punggung atau ke lengan kiri. Nah itu yang khas. Jadi kalau ada itu yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, maka harus curiga bahwa itu suatu serangan jantung. Tapi tidak selalu. Ada pasien-pasien tertentu, populasi khusus ya, kayak misalnya pasien lansia atau pasien yang dengan diabetes, itu kan dia ada gangguan saraf biasanya. Jadi gangguan rasa nyeri. Jadi kadang nggak khas harus nyeri dada, kadang dia cuma merasa kayak mual atau nggak enak, nyeri ulu hati, terasa sebah. Nah, kapan kita harus curiga kalau yang nggak khas seperti itu? Ya kita harus lihat apakah pasiennya ini punya faktor resiko. Misalnya pasiennya itu sudah sangat sepuh, atau pasien diabetes, atau pasien yang dengan memang sudah ada riwayat sebelumnya. Nah itu juga kita harus curigai. Oh jadi bahkan tadi saya lihat nyeri ulu hati itu juga menjadi penanda ya dok ya? Bisa pada pasien-pasien tertentu ya. Iya, cuman memang nyerinya nggak jelas, nggak bisa nunjuk ya pasiennya yang mana. Pokok terasa nyeri dan ampek mungkin dok ya, seperti itu. Ampek, betul. Kalau awam biasanya bilangnya ampek gitu. Ampek ya dok ya, bahasa awamnya. Baik dok, untuk selanjutnya penyebab terjadinya untuk serangan jantung itu sendiri apa saja sih dok penyebabnya? Ya betul, jadi seperti yang tadi udah singkat dibahas kan sebenarnya yang paling sering itu karena pembuntuan yang hampir total atau total di pembuluh darah koroner. Nah sebenarnya pembuntuan itu nggak terjadi tiba-tiba Mas Pandu. Jadi sebenarnya dari kita masih muda gini ya, masih betul. Muda kan, itu sudah mulai terjadi penyempitannya sedikit kalau kita makan goreng-gorengan, kolesterol itu lemak itu lemak yang jahat ya kan, lemak ada yang lemak baik, lemak jahat itu secara pelan-pelan dia akan menumpuk di pembuluh darah, jadi namanya aterosklerosis. Aterosklerosis namanya. Nah di saat penyumbatannya itu sudah cukup banyak nih sampai menimbulkan gangguan aliran darah, itu muncul mulai gejala. Dan di saat nanti kalau sumbatannya itu sudah hampir total, terus tiba-tiba pasien itu ada pemicu ya, misalnya dia ada stres yang tinggi atau tekanan darah yang tidak terkontrol, itu bisa pecah si plaknya yang menyumbat. Nah, pecahnya ini terus nanti langsung nyumbat, itu yang menyebabkan serangan jantung. Jadi sebenarnya bisa dicegah dari jauh-jauh hari. Oke, ya. Jadi penyebab itu sendiri juga mungkin bisa kita sebut sebagai faktor resiko ya dok ya? Nah betul. Nah, kalau faktor resiko sendiri selain daripada konsumsi lemak yang berlebih itu apa saja dok? Faktor resiko ya yang kita bisa, jadi ada yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak. Kalau yang nggak bisa kita kendalikan tuh usia, jadi makin tua makin tinggi kemungkinan untuk serangan jantung. Yang kedua jenis kelamin ya dok? Kalau laki-laki memang dari sononya itu sudah ditakdirkan lebih tinggi resiko untuk serangan jantung. Terus yang ketiga ras ya, terus genetik ya, faktor keturunan. Tapi masih nggak usah khawatir Sobat MMC, jadi masih banyak lagi faktor, nggak selalu yang punya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ini akan terjadi serangan jantung. Bisa kita kendalikan di faktor resiko lain yang bisa dikendalikan. Jadi hipertensi, pola makan, terus diabetes ya, dan juga obesitas. Jadi kegemukan itu juga bisa. Dan yang tidak boleh dilupakan ya merokok. Iya, itu sering kali dilupakan ya dok. Betul. Ya, sama Sobat MMC mungkin yang sering merokok ya, itu mungkin perlu penghentian ya dok. Iya, jadi udah rajin olahraga, udah makan sehat gitu ya, tapi masih merokok. Nah itu masih ada faktor resikonya ya. Baik. Jadi selain tadi ada merokok, juga ada peningkatan gula darah ya, atau kita sebut diabetes, hipertensi, atau kolesterol yang tinggi ya dok ya, akibat makan goreng-gorengan, itu sebisa mungkin dilakukan perubahan pola hidup ya dok ya. Seperti itu teman Sobat MMC semua. Nah kemudian dok, apa saja mengenai seberapa bahaya sekarang dok? Seberapa bahayakah serangan jantung itu bisa menyebabkan suatu kematian mungkin dalam beberapa kasus dok?
bahaya ya, yang jelas bahaya banget. Jadi kan kita juga udah sering dengar di setiap edukasi, pasti udah sering ya edukasi ya. Nomor 1 pembunuh tertinggi di dunia itu ya jantung, serangan jantung dan stroke. Serangan jantung dan stroke ya dok? Jadi itu sangat bahaya. Jadi kalau memang kita gambling gitu loh, jadi bisa aja bahkan serangan jantung langsung menyebabkan kematian saat itu juga tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Karena tergantung dari seberapa luas pembuluh darah yang tersumbat itu dan seberapa tinggi ya. Jadi makin tinggi sumbatannya itu makin luas area jantung. Dan seperti yang Mas Pandu tadi juga udah bilang, begitu jantung itu misalnya berhenti ya otomatis semua organ tubuh juga akan ikut berhenti. Makanya yang paling bisa kita lakukan itu adalah pencegahan. Daripada pengobatan selalu lebih baik ya, pencegahan. Dimanapun konteks penyakit yang kita bahas, maka pencegahan itu akan menjadi yang nomor 1 ya dok ya, daripada pengobatan. Baik, kemudian dok, ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya dok ya? Boleh. Ini pertanyaannya penting-penting semua dok. Coba saya tanyakan biar nanti sobat MMC di rumah itu bisa memahami dengan baik ya dok ya. Mungkin untuk ada kerabatnya yang memiliki penyakit-penyakit jantung bisa disebarkan informasinya ya. Ya, kemudian langkah awal apa saja yang perlu kita lakukan apabila menemukan kerabat mungkin atau seorang teman atau bahkan diri kita sendiri ya yang mengalami serangan jantung. Jadi langkah awal apa dok yang perlu dilakukan? Oke, jadi yang paling penting kalau ada kerabat yang punya faktor resiko yang tadi sudah kita bahas ya, misalnya punya orang tua yang punya sakit jantung atau sudah ada faktor resikonya, misal sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, berarti kan rawan terkena serangan jantung. Nomor 1 harus tahu lokasi-lokasi rumah sakit terdekat yang punya fasilitas ICU misalnya ya, ICCU. Minimal ada IGD yang bisa melakukan pertolongan pertama lah, seperti di Manyar ini kan ya contohnya. Jadi harus tahu di sekitar situ nanti kalau terjadi apa-apa aku harus bawa kemana nih gitu. Karena gimana memang pertolongan pertama itu paling bagus ya dilakukan oleh tenaga medis. Terus yang kedua obat itu kalau bisa jangan sampai habis gitu. Terutama kalau pasien-pasien yang sudah dapat obat rutin harus selalu tersedia ready stock gitu. Jadi tentunya biasanya dokter konsultasikan ke dokter jantung juga nih, dok kalau misalnya saya ada muncul misalnya tanda-tanda serangan apa ini yang harus saya minum. Biasanya yang golongan nitrat biasanya dokter itu sudah kasih ya, jadi yang ini nih Bu yang untuk pertolongan pertama, jadi itu bisa selalu dibawa kemana-mana, ditaruh dompet gitu. Terus bisa juga kalau memang punya rezeki gitu berinvestasi ke alat-alat kayak oksigen di rumah gitu, terus alat saturasi dan alat tensi itu paling enggak kita bisa bantulah untuk pengukuran awal dan nanti tahu ini seberapa darurat lah. Kalau misalnya sampai tensinya naik banget atau turun banget berarti itu benar-benar emergency harus segera dibawa ke IGD seperti itu. Jadi memang lokasi di mana suatu unit kesehatan ya dok ya, seperti rumah sakit itu kita harus tahu mana yang terdekat. Kemudian yang paling penting juga kalau sudah punya faktor resiko tadi dan sudah diberikan obat rutin, ya jangan sampai obatnya tidak dikonsumsi secara patuh ya dok ya. Nah itu akan nanti menjadi pembahasan yang menarik, mungkin pertanyaan juga yang sering diajukan oleh pasien-pasien ya dok ya. Seringkali mengeluhkan seperti ini dok. Bertanya mungkin juga kepada saya juga pernah. Kalau saya konsumsi obat ini mas, dikatakan obat hipertensi ya, atau obat diabetes, apakah nggak berbahaya buat ginjal saya seperti itu dok? Nah apakah kalau konsumsi terus-menerus tidak akan membuat ginjal saya semakin rusak? Nah itu bagaimana dok penjelasannya dok? Jadi obat itu pasti semua sudah diatur oleh dokter ya. Kalau misalnya nanti kalau dokternya ini ada sesuatu juga Mas Pandu apoteker tuh juga mengoreksi. Jadi justru paling aman itu mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Justru obat itu membantu untuk mengurangi resiko kerusakan ginjal akibat penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu kalau sudah berjalan kronis kayak tensi tidak terkontrol, habis itu diabetes tidak terkontrol, malah penyakitnya itu yang akan merusak ginjal. Jadi bukan obatnya ya kan. Nah, obatnya itu tenang aja, kita pasti akan evaluasi berkala fungsi ginjal. Terus kalau memang nanti sudah membaik kondisinya, dosisnya bisa kita turunkan. Tapi jangan turunkan sendiri dan jangan stop sendiri. Betul. Gitu. Jadi
kesimpulannya ya Sobat MMC, yang menyebabkan kerusakan ginjal itu bukan obatnya ya dok ya, malah penyakit itu sendiri yang tidak terkontrol, tensi yang terlalu tinggi, gula darah yang terlalu tinggi, itu semua akan menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, dengan konsumsi obat rutin dan patuh tanpa mengurangi dosis ya, tanpa menghentikan obat, maka hal tersebut yang Allah akan melindungi ginjal kita. Betul seperti itu ya dok ya? Iya, setuju. Nah, seperti itu ya, mungkin Sobat MMC yang sering bertanya dan sering khawatir bahwa akan ada kerusakan ginjal yang dialami ketika konsumsi obat-obatan terlalu sering. Jadi itu adalah suatu misinformasi ya dok ya, saya rasa ya. Hoax ya. Baik. Selanjutnya dok, terkait dengan serangan jantung ini, apakah bisa kita cegah? Dan bagaimana caranya kita mencegah itu dok? Selain daripada perubahan lifestyle tadi atau pola gaya hidup. Memang sekali lagi serangan jantung sebenarnya itu bukan suatu proses yang mendadak. Jadi dia itu sudah puluhan tahun. Jadi kita mencegahnya juga memang harus dari jangka waktu panjangnya, dari sekarang, dari muda itu sudah membiasakan pola hidup sehat. Selain itu ya dengan minum obat rutin. Terus kalau memang bisa usahakan tuh medical check up rutin. Jadi kita itu harus tahu baseline kita itu berapa sih, kayak misalnya kolesterol kita gimana, terus rekaman jantung kita yang normal itu kayak apa gitu. Jadi dari situ kita bisa mencegah. Misal nih masih ada penyumbatan yang masih awal-awal, kadang masih belum muncul keluhan, tapi pas waktu medical check up, treadmill test gitu misalnya, ternyata ketahuan, oh ini sepertinya ada sumbatan. Nah dari situ kita sering menemukan pasien-pasien yang habis itu dilanjutkan kan ke tindakan selanjutnya, seperti misalnya echo atau CT scan. Nah jadi bisa terdiagnosis lebih dini, nggak menunggu berat dulu gitu. Jadi mungkin selain lifestyle modification ya medical check up rutin itu bagus juga untuk dilakukan. Baik dok, jadi selain perubahan pola hidup, medical check up juga penting. Jadi pemeriksaan rutin kontrol ke dokter itu juga jangan sampai terlewat ya dok ya, tentunya. Betul. Mungkin pada penderita-penderita penyakit faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes tadi ya dok ya. Yang sehat juga boleh loh Mas Pandu. Yang sehat juga boleh dok? Yang sehat itu ya penting juga sebenarnya, terutama usia 35 tahun ke atas. Itu kalau paling nggak setahun sekali lah itu medical check up yang basic-basic. Jadi faktor risiko yang awal bisa diatasi dulu gitu. Misalnya kolesterolnya tinggi nih, ya udah diturunkan. Jadi itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya sumbatan yang berat ke depannya. Baik, jadi bisa dicegah sejak dini ya dok ya, betul-betul. Bahkan orang sehat yang belum punya faktor risiko itu sangat dianjurkan juga untuk melakukan pemeriksaan ya dok. Minimal kan tahu ya. Minimal tahu dengan jangka waktu tadi 1 tahun sekali ya dok ya. Jadi kalau ketahuan kolesterol tinggi diturunkan ya dok ya. Menurunkannya nggak harus dengan obat kan. Biasanya kadang kita kalau nggak lihat hasil dulu wegah kan kita mau diet itu susah kan. Jadi kalau udah tahu waduh kolesterolku tinggi nih, lebih niat biasanya. Lebih niat karena hasilnya betul-betul terlihat ya dok ya. Tampang nyata ya. Wah saya tinggi nih hasilnya. Iya gitu. Baik dok. Selain daripada tadi cari cara pencegahannya dok ya. Lalu kita tadi sudah menyinggung pengobatan ya dok ya. Basic atau dasar pengobatan bagi penderita jantung itu apa saja sih dok? Seperti apa pengobatannya? Oke, kita nih misalnya kalau bicara serangan jantung ya, itu ada macam-macam. Jadi nanti begitu datang ke IGD, kita itu akan melihat itu kira-kira harus dilakukan tindakan pemasangan ring atau enggak. Jadi kalau memang pembuntuannya itu total, itu ada indikasi untuk dibuka dengan pemasangan ring yang emergency. Itu namanya PCI ya, primary PCI. Tapi kalau tidak total, itu masih mungkin diobservasi dan diberikan obat pengencer darah yang dari infus ya, trombolisis. Tapi jadi itu beda-beda kasus, gak bisa semua serangan jantung obatnya sama. Jadi memang nanti, tapi basicnya itu. Jadi kalau nggak dibuka dengan ring, yang kedua diberikan obat pengencer darah, dan yang ketiga mungkin observasi selama beberapa hari, observasi ketat untuk kita pastikan nggak ada kayak perburukan atau aritmia yang bisa gawat. Gitu. Jadi basicnya itu, dan selain itu obat-obatan lain untuk faktor resikonya. Jadi kalau waktu itu ditemukan ternyata tensinya tinggi ya obat untuk tensinya. Kalau memang gulanya ternyata ketahuan tinggi ya kontrol gulanya gitu. Jadi itulah prinsipnya. Jadi memang tentunya tadi info yang telah kita berikan tadi bahwa pengenalan terhadap instansi
kesehatan ya dok ya, seperti rumah sakit itu perlu kita ketahui. Karena tadi saya mendengar dari penjelasannya Dr. Anindita, semua tadi pemasangan ring, kemudian pemberian trombolisis itu tidak mungkin dilakukan bila tidak di rumah sakit kan dok ya? Iya, apalagi kalau di dukun tuh nggak mungkin. Oh nggak mungkin itu jelas. Jadi nggak punya obatnya. Lokasi dukun. Iya betul sekali. Lokasi IGD aja ya. Betul ya, nanti serahkan ke ahlinya, seorang dokter spesialis penyakit jantung dan juga pembuluh darah untuk menangani kasus-kasus. Kadang-kadang tuh juga soalnya apa ya, orang-orang itu denial kan Mas Pandu. Denial itu maaf tuh ya, ngeyel ya tuh. Enggak ada. Jadi kayak dikeroin. Paling sering itu dikira masuk angin kan. Dikero gitu, tapi nanti ditemukan di kosan meninggal sudah dengan penuh keroan gitu. Nah, itu ada jadi ya kasus seperti itu. Ada. Jadi itulah intinya, kalau memang dirasa ada suatu nyeri yang tidak biasanya gitu, apalagi nggak pernah, jarang-jarang misalnya nggak punya mah, tiba-tiba ada kok nyeri ulu hati, lebih baik kayak IGD aja. Kalau memang ternyata bukan serangan jantung ya nggak masalah ya, kan? bersyukur ya dok ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang ternyata ketahuan mengarah ke sana, ke penyakit jantung, penanganan lebih dini bisa kita berikan. Iya, seperti itu ya dok ya. Baik, selanjutnya dok, bagaimana, bolehkah seorang penderita serangan jantung yang sedang menjalani pengobatan melakukan putus obat? Nah itu kan tadi sudah kita bahas ya dok ya, nggak boleh putus obat ya. Nah kemudian kalau misalkan mengalami efek samping gitu dok terkait obat, itu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pasien tersebut? Satu sisi dia tidak boleh menghentikan dok ya, tapi satu sisi mengalami mungkin efek samping. Efek samping apa aja sih dok? Bagus banget pertanyaannya ya. Jadi karena memang obat-obat untuk serangan jantung itu cukup keras gitu, karena kita harus meluruhkan gitu yang gumpalan darah. Jadi obat-obatnya berupa pengencer darah kan. Terus biasanya itu efek samping yang paling sering ya perdarahan. Perdarahan dok ya. Tandanya kayak mimisan gitu dok ya. Mimisan, kencingnya warna merah, atau muncul kayak lebam-lebam di kulit, itu juga salah satu manifestasi perdarahan. Terus yang kedua di lambung biasanya dia keras. Jadi kalau orang-orang yang lambungnya sensitif biasanya itu lambungnya nggak kuat, jadi kadang bisa perdarahan lambung, jadi BAB-nya itu hitam biasanya. Nah kalau mengalami itu segera kontrol ke dokter, nggak perlu menunggu jadwal misalnya 1 bulan gitu, boleh kontrol aja, nanti akan di stop atau diganti obatnya ke yang alternatif lain gitu. Baik, yang setidaknya lebih aman mungkin dok ya ke depannya untuk pasien. Atau bisa ditambahkan mungkin obat pelindung lambung kayak gitu. Jadi tetap penghentian dan penggantian obat itu lewat konsultasi dokter. Lewat konsultasi dokter, dokter harus mengetahui terkait itu, sehingga untuk alternatifnya itu akan lebih baik ya dok ya. Bukan keputusan dari pasien itu sendiri ya. Seperti itu. Dan jangan juga dibiarkan aja ya. Maksudnya jadi tetap harus dilaporkan. Tetap harus dilaporkan. Tadi ya teman-teman coba dikenali untuk sobat MMC tadi beberapa efek sampingnya, salah satunya juga sampai BAB hitam tadi. Silahkan langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan dokter ya. Seperti itu ya dok ya. Betul. Ya, baik dok. Selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai dengan monitoring. Monitoring itu berarti apa dok? Bahasa awamnya apa dok? Monitoring itu memantauan ya dok ya, pemantauan terhadap penyakitnya. Nah, monitoring yang perlu dilakukan atau perlu diketahui oleh pasien-pasien penderita penyakit jantung itu apa saja sih dok? Ya, jadi kalau saya selalu kasih tahu ke pasien, memang jadi Pak Bu kalau ada rezeki, bagusnya memang punya ya minimal alat saturasi dan alat tensi, karena kita harus pantau kira-kira tercapai nggak nih target terapinya. Jadi tensinya terkontrol atau enggak, kemudian nadinya terkontrol atau enggak, dan kita juga jadi bisa tahu kalau ada yang tidak normal, berarti warning sign nih harus segera dibawa ke IGD. Dan selain juga yang efek samping tadi ya, kayak ada perdarahan dan sebagainya. Baik, jadi tadi perlunya kalau punya rezeki lebih ya dok ya, bisa beli alat-alat itu agar kita bisa memantau terkait dengan efektivitas obat. Karena kalau monitoring atau pemantauan itu kan terkait efektivitas dan juga efek samping nanti ya dok ya. Karena kalau ke rumah sakit kan paling sebulan sekali ya, jadi yang di rumah itu sebenarnya juga penting. Yang lebih penting untuk dilakukan juga monitoring tiap hari ya dok ya. Gula darah, tekanan darah. Oh ya kalau ada rezeki lebih dok ya, kita bisa beli alat cek gula darah juga. Bisa. Kalau perlu cek kolesterol juga ya. Lama-lama bikin klinik di rumah. Bikin klinik ada. Gak apa-apa, bisa jadi loh. Nanti kadang tetangga-tetangga itu berguna. Jadi betul. Bisa aja kayak koordinasi sama PKK gitu. Kadang ada loh yang misalnya di Bu RT gitu. Jadi bagus kan kalau bisa seperti itu. Bisa kita bisikin Bu RT-nya, Bu. Ke klinik yuk gitu Bu. Baik dok. Selanjutnya dok,
terkait penyakit ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien karena kan dari sebuah penyakit kita mengharapkan sebuah kesembuhan tentunya. Pertanyaannya tentunya adalah apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Bagaimana menjelaskan ini, Dok? Dapat disembuhkan. Bisa. Tapi jarang. Oh, jarang. Gitu, ya. Jadi ya karena seperti yang kita tahu tadi, memang prosesnya sebenarnya udah puluhan tahun. Jadi kalau sudah sampai ke serangan jantung, berarti kayak proses aterosklorosisnya sebenarnya udah terjadi puluhan tahun. Baik. Jadi kita menyembuhkannya juga nggak bisa seperti batuk pilek cuma 1-2 minggu. Jadi kan kita pelan. Jadi nanti kesannya memang jadi jangka panjang, tapi sebetulnya ya bisa kok gitu. Jadi nggak perlu berputus asa, paling tidak bisa terkontrol ya. Dan banyak juga pasien-pasien saya yang sudah bertahun-tahun itu benar-benar bisa beraktivitas, bisa memiliki kualitas hidup yang bagus. Bahkan nanti paling obatnya tinggal hanya 1-2 aja yang memang untuk kontrol faktor resikonya ya. Baik, jadi jawabannya bisa ya Sobat MMC, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dan perlu konsistensi konsumsi obat, konsistensi kontrol ke dokter. Ya, itu semua perlu dilakukan untuk mencapai sebuah kesembuhan. Seperti itu, Dok ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, Dok. Terkait dengan serangan jantung ini sifatnya apakah bisa berulang? Karena saya rasa saya ini kadang juga merasa deg-degan kalau ketemu mantan, Dok. Ini kan kayak berulang, Dok, ini, Dok. Nah, apakah itu salah satu juga faktor resiko, Dok? Ketemu mantan itu terus jadi deg-degan gitu, Dok. Terus serangan jantung gitu kan enggak ya, Dok ya? Itu nyerah kalau saya. Itu bukan ke saya, bukan nanti konsultasinya ya. Konsultasinya ke dokter cinta mungkin. Oke. Tapi pertanyaannya bisa berulang atau tidak itu bisa, tapi bisa diminimalkan dengan itu tadi. Intinya kembali lagi ke monitoring kontrol rutin ya. Baik. Jadi yang sering-sering berulang itu biasanya nggak terkontrol. Jadi kayak kalau bolak-balik ke IGD ditanya aja, obatnya rutin nggak gitu. Biasanya jarang, maksudnya mereka kadang minum, kadang enggak. Jadi itu salah satu juga meminimalkan supaya tidak terjadi serangan berulang, ya itu dengan cara patuh kontrol faktor resikonya gitu. Baik, terima kasih, Dok, atas informasi-informasi penting yang telah diberikan. Saya berharapnya untuk Sobat MC semua yang telah menonton podcast kita ini bisa teredukasi dengan baik ya, Dok ya. Amin. Ya, mungkin saya juga ucapkan terima kasih tidak hanya ke Dokter Anindita tapi juga Sobat MC di rumah yang menyediakan waktu untuk menonton podcast kita. Nah, terakhir, Dok, mungkin ada nggak tips and trick dari Dokter Anindita untuk menjaga kesehatan jantung? Nah, ini berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Betul, semua kalangan masyarakat. Jadi intinya sih cek kesehatan berkala, enyahkan rokok, sip, rajin olahraga, 15-30 menit per hari, 150 menit seminggu sesuai anjuran WHO. Baik. Habis itu istirahat yang cukup 6-8 jam sehari, dan kalau ada keluhan segera ke dokter ya. Baik. Itu sih intinya ya. Dan juga hindari faktor-faktor resiko seperti ketemu mantan yang terlalu sering gitu mungkin ya. Iya, itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Oke, Dok, nanti kita akan bener loh, emosi itu juga suatu pemicu. Jadi kita hindari emosi-emosi yang tidak perlu ya. Kita ketemu orang yang ini aja, yang menyenangkan hati kita aja. Jadi kalau masih ada kontak mantan ya kita hapus aja, Dok ya. Kita hapuskan, kita enyahkan aja. Daripada memicu stres nanti. Setuju saya, Dok. Setuju sekali saya. Oke. Baik. Tadi kan kita terakhir, Dok ya. Kalau ada apa-apa harus konsultasi. Ke siapa? Tentunya ke dokter. Nah, kalau Dokter Anindita sendiri ini, coba kita bagikan info kepada Sobat MMC di rumah. Kalau ada yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Anindita, jadwalnya kapan aja sih? Kalau di Rumah Sakit Manyar Medical Center, setiap hari Selasa dan Rabu jam 9 pagi. Selasa, Rabu? Jam 9 pagi. Jangan lupa dicatat ya. Untuk Sobat MMC di rumah, kita akan bisa berkonsultasi langsung dengan ahlinya, Dokter Anindita, SPJP. Mungkin sekian, Dok, dari kita ya, Dok ya. Terima kasih atas waktunya, atas informasinya yang telah diberikan. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk Sobat MMC dan juga untuk saya sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin kita undur diri dulu ya, Dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat MMC. Mantan.